Makhrajul huruf itu dari hurufnya. Jadi kita harus ngerti ini alif, a, itu ba, ta, sa, harus ngerti. Nah, tersebut itu dari huruf. Ada zaman Rasulullah SAW hidup, itu sahabat Sayyidina Utsman bin Affan itu yang mushaf yang pertama bukukan itu Al-Quran Al-Karim. Nah, luar biasa. Karamah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas min Allah Al-Karim, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang memberikan. Nah, kalau kita diberi orang ya sifatnya zahir, paling dikasih amalan. Susah beb, doain beb, begini beb, apa yai doain, apa anak punya masalah begini, paling dikasih amalan yang enggak zahir ya. Kalau zahir ya duit apa segala macam. Tapi kalau Allah sifatnya ya, bukan sifat kita makhluk ya. Cuman Allah berikan khabar, Allah Al-Karim. Allah itu maha murah hatinya, Allah mulia ya. Jadi orang sholat terus rajin sholat sunnah pasti wajib rapi. Orang rajin sembahyang tahajud pasti 5 waktu selesai. Mustahil orang sembahyang sunnah dia nggak ngerti sholat yang wajib. Ini agak rahasia ya. Nggak jarang-jarang orang sembahyang sunnah tapi nggak sholat 5 waktu. Nggak mungkin lah bahasanya ya. Nah, cuman kita diajarin ya sama Sayyidina Rasul, sama Rasulullah SAW untuk kita ngerti bagaimana tertib. Ya kita laksanakan yang wajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa thiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amilai afdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di Masjid Al-Bayyinah ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan ketetapan iman Islam ihsan. Alhamdulillah, Allah masih jadikan kita insyaallah daripada golongan min ahli syukur, orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan kita ini manusia banyak salah, banyak dosa? Di akhirat nanti satu-satunya manusia yang maksum Sayyidina Muhammad SAW yang bisa memberikan kita syafaat. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati daripada DKM Masjid Al-Bayyinah yang Abdullah, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Indra, mudah-mudahan digabul hajat, disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan Allah berkahi selalu, Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesai membaca Ratib Al-Attas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa kita membaca Ratib? Karena untuk Allah berikan khasiat daripada Ratib. Apa yang kita dapatkan daripada membaca Ratib Al-Attas. Habib Umar wali min auliyaillah, min abna Husain, anak keturunan, anak daripada anak Sayyidina Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi aurat wirid yang dibuat daripada kalangan habaib.
kalangan habaib termasuk Habib, habaib. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, Allah utus menjadi Rasul, sehingga di awal rahmat Allah tersebut, fil layal, di malam hari, yaumu Senin, hari Senin, sehingga setiap malam-malam itu ada hari yang Allah jadikan hari itu mulia. Karena rahmat Allah adakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya berarti pada atas ada salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Misal di situ. Sehingga terus kita umat Rasulullah dalam memuliakan agama Allah, memuliakan agama Nabi Muhammad Islam, kita banyak thalabul ilmin, mencari ilmu, terutama di antaranya yang fadilahnya luar biasa itu membaca maulid, membaca ratib, membaca manakiban. Kenapa? Karena di sana ada kekuatan sir, ada hikmah daripada jumlatan, daripada jumlah bacaan yang dibaca. Maka disebut aurat, sesuatu yang dibaca diulang-ulang. Wirid, wiridan. Di sana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini orang yang luar biasa. Habib Umar itu nggak bisa melihat, matanya buta, nggak bisa melihat. Baik, luar biasa. Akhlaknya, orangnya baik. Maka di zaman Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asgaf Al-Muqaddam Thani bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi Al-Khuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Allah bin Isa Arumi bin Ali bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Al-Imam Ali Zain Al-Abidin As-Sajjad tadi di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini hidup dari zuriyah Rasulullah. Pertama dipanggil Habib, beliau Habib Umar ini. Udah berapa keturunan itu. Habib termasuk keluarga dari Al-Atas. Daripada Habib Umar 12 ke Habib Umar itu runtutannya. Urutan abah ketemu abahnya, bapaknya ketemu bapaknya. Habib Umar itu 12. Masya Allah Habib Umar ini. Kenapa dipanggil Habib? Karena orang kasih. Jadi orangnya baik, ngangenin kalau bahasanya orang yang baik sehingga kita mikirin dia begitu. Yang sudah barang tentu orang alim karena ilmu. Apa ilmu yang dibawa? Karena dari diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada orang kita muslim Islam gara apa segala sesuatu ini bid'ah. Semua daripada hanya sedikit malah dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makan senampan bareng-bareng. Bareng-bareng berarti apa? Berkah. Karena satu nampan kalau dimakan bareng-bareng ya enggak sendiri sepiring. Lebih berkah, lebih banyak pahalanya. Terus kita makan, terus udah bareng-bareng pakai tangan kanan. Kalau ikuti Nabi Muhammad. Jadi bukan diatur-atur, makan harus ngebongkok, harus nungging apa bagaimana enggak. Tapi mengikuti bagaimana adab makan yang pernah dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua kebaikan
Dan semua keburukan juga nggak susah dari setan, dari iblis ya. Semua segala keburukan dari iblis. Di sana iblis Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Sebelum Allah jadikan segala sesuatu, Allah jadikan Rasulullah berbentuk cahaya. Luar biasa. Terus rahmat Allah Subhanahu wa taala itu waktu syahr di hari Senin. Nah, terus hari-hari itu ada satu hari yang menjadi hari itu legenda. Menjadi hari yang luar biasa di mata kita umat Islam. Bahkan Rabiul Awal dikatakan itu ulama-ulama membesarkan bulan Rabiul Awal. Semua ulama mengatakan Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bulan kebesaran umat Islam. Jadi luar biasa. Lah berarti Habib bilang Habib Umar itu luar biasa. Berarti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Akan mendapatkan apa di syarah ratib itu dikatakan di antaranya 3 kebaikan. Akan dijauhkan rumah itu dari bahaya kebakaran. Kebakaran ini apa lupa matiin kompor. Kalau zaman dulu masih pakai api setengah-setengah kompor ya. Itu abad ke-10 Hijriahan Habib Umar itu hidup. Abad ke-10 berarti 400 tahun yang lalu. Kan sekarang 1445 Hijriah. Nah, terus akan dijauhkan dari kecurian. Nah, kecurian lumayan. Kecurian ini apa mungkin zaman sekarang ada uang di bank ya. Bisa mungkin terjaga dari kecurian apa yang banyak, apa tabungan duit atau apa. Dan galil banyak atau sedikit, au saghir au kabir atau besar atau kecilnya akan terjaga daripada kecurian. Terus dari kejahatan, ya kejahatan ya gaib, ya jin, apa segala macam luar biasa. Dan masih banyak lagi fadilahnya itu. Dan itu bukan si pembaca aja yang mendapatkan fadilah itu. 40 rumah. Nah, kita baca di sini di Masjid Al-Bayyinah. 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sebelah kanan, sekeliling itu mendapatkan berkah sama. Lalu bagaimana cara bacanya? Jadi kakek Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas, terus banyak hampir semua guru-guru, ada 7 guru Habib lebih lah. Habib punya guru ada 30 lebih guru-guru Habib. Itu di antara mereka katakan kalau baca di antaranya dan dari sahabat-sahabat Habib. Jadi kalau baca itu terdengar tetangga rumah. Jadi 40 rumah itu menjadi dalil. Andai kata kita baca pun terdengar ke tetangga sebelah. Jadi jangan teriak-teriak tapi supaya sebelah rumah kita itu dengar ukuran suaranya. Jadi bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan teriak bismillah, jangan. Tetangga tapi dengar. Jadi enggak pelan-pelan. Kenapa? Kata memang dikatakan bisik-bisik ini enggak bagus. Pelan-pelan ini kecuali bacaan salat ya. Dibaca sir atau jahar ya, terdengar atau pelan atau terdengar di telinga waktu sholat. Cuman di luar itu apa bisik-bisik ini nggak bagus. Makanya bacanya yang keras tapi jangan teriak-teriak. Seukuran tetangga itu dengar. Dan fadilahnya memang seperti itu. 40 rumah. Dan terus Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dia punya satu murid namanya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini di antara puluhan lah murid Habib Umar. Habib Umar ini min alil mastur tapi masyhur. Jadi abahnya Habib Abdurrahman bin Agil itu mastur. Tapi anaknya satu nih yang buta, nggak bisa melihat ini.
Habib Umar ini ganteng, terus baik, alim sama ilim lain. Kalau ilim ini berilmu, kalau alim dia punya ilmu diamalkan. Habib Umar ini luar biasa, setiap ba'da isya sampai subuh kerjaannya sembahyang sunnah. Setiap hari sampai mati, sampai wafat Habib Umar. Dan Habib Umar ini diriwayatkan begitu mempunyai satu murid yang legenda, udah luar biasa. Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu muridnya ini punya karangan kitab lebih dari 900 kitab. Itu berjilid-jilid. Nasaihu Diniyah, Sulkil Murid, dan juga buat Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif. Itu diantara karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini. Dan Kasyaf Habib Umar, ya, wali Kasyaf, karomah. Kalau wali berarti punya karomah. Terus Habib Umar ini ahlul ma'rifah. Beliau karakter Habib Umar ini semasa hidup Habib Umar orang yang rajin ibadah. Jadi ma'rifat itu bukan ilmu Syekh Siti Jenar, bukan. Ma'rifat itu orang yang soleh, yang rajin ibadah, atau kata Mama Bakri, Mama Sempur Purwakarta, itu tawadu. Kata Habib Syekhan bin Ali Asgaf Pasuruan Jawa Timur, tawadu. At-tawadu minal ma'rifah dikatakan. Dalil sebab orang itu menjadi ma'rifat daripada tawadu. Terus tawadu ini sebab dari apa? Mafhum khalafatih, sebab daripada orang ma'rifat. Rajin sholat, tambah nunduk seperti padi, ya, enggak seperti jagung, ya katanya. Tak jagung pun tambah tinggi. Kalau padi tambah nunduk, masya Allah. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini ahlul ma'rifah. Tapi matanya enggak ngelihat. Al-Arif billah. Ki Asnawi Caringin, ya, Caringin Banten. Ini Al-Arif billah. Kasyaf, karomah luar biasa. Tapi ngelihat Imam At-Tirmidzi zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Ini termasuk rawi hadis luar biasa, tapi nggak bisa ngelihat. Ya. Jadi basirah, orang mempunyai pandangan dari ma'rifah. Ma'rifah apa? Tawadu sabab asbab. Tawadu sabab ma'rifah daripada salat, dalam mengerjakan salat. Maka nggak heran itu yang dikerjakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ba'da isya sampai subuh, salat sunnah terus. Kalau baca Quran ya nggak ngelihat matanya, ya. Cuman mereka orang-orang itu salafun shalihin, beliau min ba'du salafun salih, zaman setelah salafun salih itu memang Al-Quran ini ya sampai sekarang, ya, nggak boleh enggak, itu harus diwajibkan untuk kita lihai baca Quran. Kata guru, makhrajul huruf itu dari hurufnya. Jadi kita harus ngerti ini alif, ya, a itu ba, ta, sa, harus ngerti. Nah, tersebut itu dari huruf. Di zaman Rasulullah SAW hidup, itu sahabat Sayyidina Utsman bin Affan itu yang mushaf yang pertama bukukan itu Al-Quran Al-Karim. Nah, luar biasa. Karamah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas min Allahil Karim, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang memberikan. Nah, kalau kita diberi orang ya sifatnya zahir, maka paling dikasih amalan. Susah beb, doain beb, begini beb, yai doain, anak punya masalah begini, paling dikasih amalan yang enggak zahir, ya. Kalau zahir ya duit segala macam. Tapi kalau Allah sifatnya ya, bukan sifat kita makhluk, ya. Cuman Allah berikan khabar, Allahul Karim. Allah itu maha murah hatinya, Allah mulia,
Ya, jadi orang sholat terus rajin sholat sunnah pasti wajib rapi. Orang rajin sembahyang tahajud pasti 5 waktu selesai. Mustahil orang sembahyang sunnah dia nggak ngerti sholat yang wajib. Ini agak rahasia ya. Nggak jarang-jarang orang sembahyang sunnah tapi nggak sholat 5 waktu. Nggak mungkin lah bahasannya ya. Nah, cuman kita diajarin ya sama Sayyidina Rasul, sama Rasulullah SAW untuk kita ngerti bagaimana tertib. Ya kita laksanakan yang wajib. Ya. Nah, terus pasti orang itu setelah ngerjakan yang wajib dia sholat sunnah tambah rapi. Duha terus dikerjakan. Yang ada matahari kek, sholat yang nggak ada matahari kek, jauh tengah malam tahajud. Terus ratib itu tertib bacaan dari mulai awal dibaca sampai akhir doa itu tertib. Misal salawat di mana di situ. Pertama law anzalna berdasarkan keterangan-keterangan. Terus bismillah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dibaca Rasulullah SAW itu ketika Nabi hendak tidur. Malam hari Nabi mau tidur, Nabi itu baca. Kalau Nabi gelisah, kalau Nabi nggak bisa tidur, Nabi nggak bisa istirahat, nggak tenang malam-malam hatinya Rasulullah, Nabi baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, terus Nabi menghadap ke kiri, lalu udah pelan 3 kali. Itu tenang terus hati Nabi. Dari apa beb? Itu gangguannya nggak kelihatan. Iblis laknatullah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah hidup paling dimusuhi iblis Rasulullah. Ya sampai sekarang kejahatan yang dimusuhi iblis kita umatnya Rasulullah. Umat Nabi Muhammad SAW semua manusia di zaman Rasulullah lahir. Rahmatalil alamin. Begitu. Bagaimana terus manusia itu? Manusia ini mau melihat kebaikan atau mau melihat keburukan. Di zaman Rasulullah lahir itu seantero alam semesta ini merasakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tentukan di malam itu awalur rahmah. Pertama rahmat Allah. Terus Rasulullah beranjak Nabi tambah umur. Sedang Rasulullah usia 8 tahun itu sama malaikat Jibril diajak keliling-keliling Rasulullah ilal masyriq ilal maghrib, dibawa ke barat ke timur, terbang Sayyidina Muhammad SAW. Termasuk Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas ini luar biasa karamahan Habib Umar. Usia dia masih muda Habib Umar, usia 8 tahun 9 tahun, sama seperti di zaman Rasulullah itu. Di zaman Nabi sahabat cari Rasulullah, kemana Nabi, kemana Ahmad ini, kemana Rasul, kemana Muhammad. Dilihat orang tua bawa Nabi, orang besar, malaikat Jibril. Nah, sahabat datangi terus, teman-teman Nabi datangin Halimah Sa'diyah. Halimah, Muhammad di Maulid Diba itu ada. Itu dibawa apa? Orang besar, makhluk besar. Langsung Halimah nyari Rasulullah. Dari mana kau Muhammad? Setiap hari ditanya Nabi. Minal masyriq, dari barat, dari timur. Nah, Umar juga sama ketika masih dari muda ada kekeramahannya, banyak riwayat-riwayatnya begitu. Terus wali, aulia, walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali bukan ulama, tapi wali nggak bisa salah. Kalau ulama ada 2 macam, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Tapi kalau wali nggak bisa salah kecuali bukan wali palsu. Nah, kalau ulama ada 2 macam, tapi kalau aulia ilah, walinya Allah Subhanahu wa taala, kecuali walinya setan. Nah, itu lain lagi. Nah, tapi kalau al ulama itu masih bisa ada ulama ulama yang kita nggak wajib untuk ikuti. Kenapa? Karena satu kebaikan itu menggugurkan triliunan keburukan. Jadi kalau udah ada sesuatu yang membuat kita sekiranya kita mendapatkan keselamatan, ya pasti sifat kita haram. Kita nggak mau andai kata ada sesuatu yang merugikan. Misal minuman keras ya,
minuman keras ini dihalalkan. Itu ada mengatakan ini minuman ini halal. Kenapa? Karena ini udah lebih dari 3 hari. Jadi udah hilang kadar alkoholnya. Misal orang pinter minterin orang ini. Nah itu nggak boleh kita ngikuti. Kalau ngikuti ya berarti kita pinter, orang ini pinter, hafidz Quran malah. Ya, kadang hafidz Quran membunuh Sayyidina Ali. Hafidz Quran, Abdurrahman bin Muljam itu hafidz Quran yang ngebunuh Sayyidina Ali. Jadi nggak heran Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan ratibnya Habib Umar, dengan tawadhu'nya Habib Umar untuk apa? Untuk keuntungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala kebaikan ini Allah berikan dan Allah enggak mengharapkan apa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita manusia. Allah enggak harapkan apa-apa karena Allah enggak mempunyai sifat pengharap. Jadi kalau kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita salat, nyuruh kita meninggalkan perkara-perkara yang haram, nahi mungkar, tapi ingat Allah enggak mengharapkan apa-apa. Ini pasti orang mikir, oh iya, yang mengharapkan kita. Jadi seberat apapun, ujian sebesar apapun, sesusah apapun, andai kata mata kita enggak buta menjadi buta, andai kata tangan kita sepasang menjadi hilang salah satunya, andai kata kaki kita sepasang menjadi hilang salah satunya, ridho, menerima. Kenapa? Ingat, di saat Allah memberikan ujian itu, Allah enggak butuh apa-apa. Kita yang butuh. Dan itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di zaman Rasulullah hidup sufi. Sufi ini orang yang aneh diantara orang-orang yang biasa. Dia punya penyakit itu, bukan penyakit jelek ya, penyakit yang daripada yang lain kan nggak sama orang sufi. Senangnya nyendiri. Minal wara, orang luar biasa. Satu saat dia ini kakinya kena penyakit gula, penyakit yang harus diamputasi. Nah itu zaman itu nggak ada bius, harus dipotong. Dan ditanya lah terus, ini bagaimana? Orang sufi selalu mengingat Allah. Ditanya, ini bagaimana kakimu ini, apa mau dipotong? Tapi nggak pakai bius ini. Nah, apa mau dibiarkan? Nah kalau dibiarkan nanti ngejalar. Penyakit ini tambah ngejalar, dia takut. Kalau sampai ke otaknya, nanti lupa kepada Allah. Potong terus. Dipotong kakinya, nggak pakai bius zaman itu. Dipotong zaman Rasulullah itu. Terus dipotong. Apa yang dikatakan orang ini? Alhamdulillah masih ada kaki yang kiri. Oh, orang lain daripada yang lain ini, orang sufi di zaman Rasulullah itu. Terus dia pulang ke rumah. Sampai ke rumah dia punya anak 2. Yang satu anaknya ini lagi naik-naik di atas rumahnya, jatuh terus mati. Baru selesai dipotong kakinya, pulang ke rumah, anaknya 2, satu jatuh dari atas mati. Dia katakan lagi apa? Alhamdulillah masih ada yang satunya. Ini merupakan salah satu akhlak daripada sufi di zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Berarti sahabat Rasulullah SAW. Ini riwayat dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsi, Solo, Jawa Tengah. Habib lihat waktu Habib Anis sedang ngaji, sampaikan masalah itu. Wah kata terus. Jadi kalau kita ini merasakan kebaikan, berarti Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik, tinggal kitanya berusaha menjadi lebih baik. Jadi orang yang menginginkan suatu kebaikan, dia pasti melihat pertama-tama yang dijadikan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu nggak akan orang itu ketemu jalan. Hidup sampai terakhir nih kita ketemu satu liang lahat, kita dikubur. Ini akhir hidup. Akhir hidup dunia, jembatan awal menuju akhirat, begitu kita ditulis di nisan.
Kita dimasukkan ke dalam kubur, ini pertama kita jalan ketemu akhirat. Oh, kebayaan itu seperti apa, Bib? Mulai kita lahir, terus dicuci, dibersihkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ketika istri-istri Nabi hendak Allah bersihkan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Di sana bayi-bayi itu suci. Lahir kita lahir terus dibersihin, dimandiin ya. Terus dipotongin domba kambingnya, laki-laki 2, perempuan 1, atau boleh sama, 1 misal. Nah, terus begitu dia khitan laki-laki, terus tambah, semua ngikutin Rasulullah, semuanya. Ya. Terus kita ini ngelihat Rasulullah mulia, kita mengagungkan hari besar kelahiran Nabi Muhammad. Hari Senin, Rabiul Awal. Terus bulan Rabiul Awal, ulama mengatakan bulan itu bulan kebesaran umat Islam. Dan terus akhir hidup ini kita ketemu mati, dikubur, dan semua kebaikan itu min Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan dari Rasulullah. Dan semua keburukan dari iblis. Tapi iblis Allah berikan jagaan kita garin namanya. Ada pendamping yang dampingin kita nih di kita nih. Ayo Husain di kiri kanan ada yang menjaga korin namanya, semua manusia. Kalau kita soleh, dia ngejagain, gak bisa setan masuk. Dan terus dia kasih catatan itu ke Raqib Atid kiraman katibin. Nah, begitu kita mati, alhamdulillah. Syaratnya sholat. Lah Habib, berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan syarat? Bukan. Allah nggak butuh dengan ibadah kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketidakbutuhan Allah kepada kita bukan berarti Allah ini nggak rahmat. Itu justru Allah rahmat. Kalau kita diperhitung-hitungkan Allah, nggak ada sama sekali kita punya manfaat. Berapa kali kita sholat ya kita butuh makan. Berapa kali kita merasakan apa punya akal, kita bagaimana pinter kayak bagaimana lah kita juga. Allah berikan waktu-waktu, tempat-tempat, rezeki-rezeki di mana kita mendapatkan ilmu. Semua Allah yang ngatur. Tapi Allah enggak seperti itu. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Kalau kita melihat apa keburukan, oh berarti Allah memberikan isyarat, diuji seorang itu untuk mempertimbangkan. Di sana itu disebut syak. Orang bingung ke kanan apa ke kiri. Allah kasih pilihan seperti itu, bukan subhat. Kalau subhat hukum lain lagi. Terus di saat orang itu ngerti sesuatu yang manfaat, Allah suruhkan, perintahkan. Oh berarti perintah Allah untuk kita melakukan amal baik demi Allah, sifat Allah seperti itu. Faman ya'mal, Allah katakan pertama-tama mithqala dzarratin khaira yarah. Pertama Allah suruhkan, fulan masuk ke dalam surga. Begitu masuk kita ke surga, kita dikeluarkan ke neraka, mustahil. Itu bukan sifat Allah. Maka pun sama dengan yang dikatakan Rasulullah dalam hadis Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua kita umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga. Berarti mengharapkan kebaikan ini hukumnya wajib. Bagipun sifat ataupun muamalah ataupun apa segala hakikahnya ataupun syariatnya. Berarti kalau kita nggak mengharapkan kebaikan, dan kita orang haram. Orang kalau nggak punya kebaikan, nggak mau sesuatu yang halal, berarti ini orang memang bukan golongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Itu jauhkan. Minta dijauhkan dari apa perkara yang nggak menyelamatkan diri. Sesuatu yang merugikan diri ini yang akan menjadikan buruk diri kita. Nah, sesuatu yang baik yang bakal menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita melihat kebaikan itu ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan apa yang kita lihat dari diri Rasulullah ini, pandangan yang Khalik Allah berikan. Berarti kalau kita ngelihat Rasulullah, kita ngelihat kebaikan, gak doyan-doyan kan aneh. Berarti apa, pandangan kita rusak, kotor. Dan apa yang mengganggu ma'rifat itu? Iblis, laknatullah. Hati-hati. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa ini iblis mengganggu dari depan, dari belakang, samping kanan kiri, atas, bawah. Terus ada bangsa lagi itu jin yang ganggu rumah tangga, yang ganggu suami istri, yang bagian di dapur, yang bagian di kamar mandi, khubuth wal khaba'ith, dan kadza wa kadza. Itu lengkap di Ihya Ulumuddin Babul Jan. Diceritakan itu tentang jin-jin senama-namanya. Nah, itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan ilham. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita kerjakan, segala kebaikan yang kita lihat atas diri Nabi SAW ini, fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah karena kehendak Allah. Nah, itu hidayah. Hidayah kepada orang yang belum ngerti. Lah kalau ulama yang memberikan kita petunjuk, yang jadikan kita ngerti. Habib ngerti karena guru. Nah, kalau kita nggak ngerti lah kita bukan orang ngerti, ya kita bukan orang yang ngerti. Namanya murid. Kita murid mencari keridhaan Allah, kita pelajar, kita tilmid, kita murid. Nah, tapi kalau orang yang alim, orang yang menjadikan kita tahu dari mana pandangan mereka akan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dari khairiyah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang buruk-buruk pasti iblis. Kenapa? Karena segala macam perbuatan kita manusia didasarkan atas apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan. Segala macam perbuatan itu untuk kita melihat betul-betul daripada akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jadi orang ini baik. Lah kalau orang terus baik, terus dia bagaimana? Nah, dia sering baca ratib. Dia selalu rajin sholat berjamaah misal. Terus dia nggak pernah meninggalkan laki-laki sembahyang Jumat. Terus perempuan ini yang selalu sayang ke suaminya. Salehah, sholat terus, nggak pernah meninggalkan sholat misal. Terus bagaimana Habib kalau ada orang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terus pegang tasbih, salawat terus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus. Nah, ini orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ditimbang Allah Subhanahu wa taala kita hidup, seberapa kita persis Rasulullah. Orang yang paling persis Nabi Muhammad bakal diikuti semua manusia yang lain. Jadi jangan salah, orang yang persis Rasulullah, orang yang persis Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam satu hadis Rasulullah SAW, apa dikatakan? Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib mantu Rasulullah, wahai Ali, aku melihat di diri Hasan bin Ali anakmu ini mirip, wajahnya mirip Rasulullah, kakeknya. Jadi apa segala sesuatu yang sama dengan apa yang dilakukan dikerjakan Rasulullah ini fadilahnya besar buat kita. Termasuk di saat Habib Umar ya nulis di situ a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang dibaca Rasul SAW ketika Nabi Muhammad di waktu malam susah untuk tidur Rasulullah. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah Nabi SAW ini kalau Rasulullah tidur, ya itu kan Nabi ngapain aja wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidurnya juga nggak merem. Lah ini ulama, orang-orang saleh, wali-walinya Allah tidurnya ngeberkahin sama. Jadi siapa ada ustaz siapa tinggal di sana, tidur dia ini ngeberkahin tetangga. Apalagi ibadahnya. Apalagi ketika ia zikru jawarih, sholat subuh, zuhur, asar misal, atau ketika dia baca yasinan apa segala macam, termasuk baca ratib.
Ada di sana itu Allah berarti memberikan. Allah karim, Allah yang memberi. Ya, Allah mempunyai kemuliaan. Dan apa yang kita punya ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang baik itu orang yang selalu mengatakan segala sesuatu Allah yang berikan, termasuk keyakinan, termasuk bagaimana membawa hidup, termasuk membawa keselamatan. Semisal meminta kepada Allah dan terus meminta kepada Allah, termasuk berharap ampunan, beristighfar. Dan ini kan orang kadang aneh, istighfar nggak ngerti. Istighfar ini kita manusia pasti punya salah. Jadi harus belajar, harus alim, ngerti bahwasanya aku ini pasti punya dosa. Kenapa terus istighfar? Rasulullah maksum Nabi. Nabi Muhammad maksum nggak punya dosa. Istighfar sehari terus-terusan. Nah, kita malu umat Rasulullah nggak ngerti-ngerti. Na'udzubillah min dzalik. Tapi terus setiap salat kita istighfar. Setiap salatnya istighfar. Semua masjid-masjid ada Ustaz Indra, semua istighfar. Kenapa? Karena Allah akan berikan ampunan. Terus apa? Sholawat segala macam datu. Nah, ini orang baik. Mudah-mudahan Allah golongan kita min ahlil khair, orang yang mendapatkan kebaikan. Allah jadikan kita golongan orang-orang min ahli sholawat, orang yang banyak sholawat ke Nabi Muhammad SAW. Allah tetapkan iman Islam ihsan kita. Allah mudahkan segala macam urusan kita. Allah panjangkan umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.